Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novi Fajrianti selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dan teman-temanku sekalian. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kalian ketemu lagi sama kita nih. Ah, di materi integral tertentu. Perkenalkan, saya Najla Kaula Buciasi dan dua rekan teman saya yaitu Anandia Putri Zahra dan Ita Magfiro. Jadi, di sini kami akan membahas mengenai integral tertentu. Apa sih integral tertentu itu? Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu yang dinotasikan dalam bentuk integral fx terhadap dx dari a sampai b. Nah, bentuk umum integral tertentu itu ada seperti integral fx terhadap dx dari a sampai b sama dengan fx dari a sampai b sama dengan fb min fa. Nah, sifat-sifat integral tertentu itu ada banyak, tetapi di sini saya hanya mengambil 5 saja. Yang pertama yaitu ada integral fx terhadap dx dari a sampai b sama dengan fb min fa. Yang kedua yaitu ada integral fx terhadap dx dari a sampai b ditambah integral fx terhadap dx dari b sampai c sama dengan integral fx terhadap dx dari a sampai c dengan nilai b di antara a sampai c. Yang ketiga yaitu ada integral terhadap dx dari A sampai B sama dengan min integral fx terhadap dx dari B sampai A. Yang berarti fb min fa-nya itu menjadi min dalam kurung fa dikurangin fb. Yang keempat itu ada integral fx terhadap dx dari A sampai A dengan sama dengan nol atau nilai dari fa min fa-nya itu harus sama dengan nol. Yang terakhir yaitu ada integral fx terhadap dx di plus min terhadap dx dari a sampai b plus minus gx terhadap dx sama dengan integral fx terhadap dx dari a sampai b plus minus integral gx terhadap dx dari a sampai b. Oke, selanjutnya itu ada contoh-contohnya dari sifat integral tertentu. Yang pertama itu ada contoh dari integral gx terhadap dx dari a sampai b sama dengan fx dari a sampai b sama dengan fb min fa, f min fa. Contohnya itu ada dari soalnya integral x pangkat 4 terhadap dx dari 2 sampai 5 sama dengan satu per 4 tambah satu di x pangkat 4 plus 1. Kenapa plus satu? Karena jika diturunkan maka pangkatnya bertambah satu. Jadi di sini kan nilai x-nya itu satu. Jadi 1/4 tambah satu. Jadi 4 dari si pangkatnya x ditambah satu. Satu itu dari hasil penurunannya. Jadi 1/4 tambah satu x pangkat 4 tambah satu sama dengan 1/5 x pangkat 5 5/2. 5/2 itu dapat dari nilai integral dari 2 sampai 5. Sama dengan 1/5, 5 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 5. 5 pangkat 5 dan 2 pangkat 5 didapat dari nilai eh, X pangkat 5 dikali sama 5/2. Jadinya tuh eh, dalam kurung 5/2 pangkat 5. Jadinya 5 pangkat 5 min 2 pangkat 5. Kenapa min 2 pangkat 5? Karena posisi sebelumnya 2 itu per. Jadi jika dinaikkan jadinya min. Jadinya 5 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 5. Sama dengan 1/5 dikali 3.125 dikurangi 32. 3.125 dapat dari 5 pangkat 5 dan 32 didapat dari 2 pangkat 5. Sama dengan 1/5 dikali 3.093, yaitu hasilnya 618,6. Contoh yang kedua itu ada dari sifat yang integral fx terhadap dx dari a sampai a sama dengan 0. Contohnya sini tuh yaitu integral x pangkat 4 terhadap dx dari 2 sampai 2. Jadinya itu sama dengan 1/5 X pangkat 5 2/2. Jadi 1/5 didapat tadi seperti contoh sebelumnya itu didapat dari 1/4 tambah 1
turunannya dari X pangkat 4. Nah, X pangkat 5 itu dapat dari turunan dari X pangkat 4 juga. Jadi X pangkat 4 tambah 1. Jadi X pangkat 5. Jadinya sama dengan 1/5 dikali 32 dikurangi 32. 32 kali kurang 32 kan 0. Jadi 1/5 dikali 0 hasilnya 0. Karena semua dikali 0 hasilnya 0. Nah, berikut ada contoh-contoh lainnya. Oke, selanjutnya itu ada mengenai penerapan integral tertentu terhadap ekonomi dan bisnis yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Ita Magfirah. Untuk Ita Magfirah dipersilakan. Baik, next. Selanjutnya, penerapan integral dalam menentukan surplus konsumen. Surplus konsumen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Surplus konsumen atau CS adalah segitiga PEDE dengan rentang wilayah yang dibatasi oleh Q sama dengan 0 sebagai batas bawah dan Q sama dengan QE sebagai batas atas. Next. Selanjutnya, penerapan integral dalam menentukan surplus konsumen. Besarnya surplus konsumen jika fungsi permintaan berbentuk P sama dengan FQ, maka CS sama dengan integral FQ terhadap DQ dari 0 sampai QE dikurangi QE dikali PE. Jika fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan FP maka CS sama dengan integral FP terhadap DP dari PE sampai P topi. P topi adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau penggal kurva permintaan pada sumbu harga. Selanjutnya, berikut adalah soal dari surplus konsumen. Hitunglah surplus konsumen dari fungsi permintaan Q sama dengan 40 dikurangi 2P yang tingkat harga pasarnya 10. Terdapat dua cara. Cara pertama yaitu CS sama dengan integral FQ terhadap DQ dari 0 sampai QE dikurangi QE dikali PE sama dengan integral 20 dikurangi 0,5 Q terhadap DQ dari 0 sampai 20 dikurangi 20 dikali 10 sama dengan 20 Q dikurangi 0,25 Q kuadrat dari 0 sampai 20 dikurangi 200 sama dengan 20 dikali 20 dikurangi 0,5 dikali 20 kuadrat sama dengan 20 dikurangi 0,25 dikali 0 kuadrat dikurangi 200 sama dengan 400 dikurangi 100 dikurangi 200 sama dengan 100. Kemudian cara yang kedua yaitu CS sama dengan integral FP terhadap DP dari PE sampai P topi sama dengan integral 40 dikurangi 2P terhadap DP dari 10 sampai 20 sama dengan 40P dikurangi P kuadrat dari 10 sampai 20 sama dengan 40 dikali 20 dikurangi 20 kuadrat dikurangi 40 dikali 20 dikurangi 10 kuadrat sama dengan 400 dikurangi 300 sama dengan 100. Next. Selanjutnya, contoh soal kedua, yaitu jika fungsi permintaan P sama dengan 58 dikurangi 8Q dan tingkat kuantitas keseimbangan pasarnya sebesar 5. Hitunglah surplus konsumen dengan dua cara, analisis dan buat kurvanya. Penyelesaiannya yaitu diketahui P sama dengan 58 kurangi 8Q dan QE sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah CS. P sama dengan 58 dikurangi 8Q
Lalu P sama dengan 58 dikurangi 5, dikurangi 8 dikali 5 berarti PE sama dengan 18. Terdapat dua cara. Cara yang pertama ya ini CS sama dengan integral FQ terhadap DQ dari 0 sampai QE dikurangi QE dikali PE sama dengan integral 58 dikurangi 8Q terhadap DQ dari 0 sampai 5 dikurangi 5 dikali 18 sama dengan 58Q dikurangi 4Q kuadrat dari 0 sampai 5 dikurangi 90 sama dengan 58 dikali 5 dikurangi 4 kali 5 kuadrat dikurangi 58 kali 0 dikurangi 4 dikali 0 kuadrat dikurangi 90 sama dengan 190 dikurangi 0 dikurangi 90 maka hasilnya sama dengan 100. Selanjutnya cara kedua, P sama dengan 58 dikurangi 8Q dipindah ruaskan 8Q sama dengan 58 dikurangi P maka Q sama dengan 7,25 dikurangi 0,125 P. Jika Q sama dengan 0 maka P topi sama dengan 58. Next. Dan lanjutan dari contoh soal 2. CS sama dengan integral FP terhadap DP dari PE sampai P topi sama dengan integral 7,25 dikurangi 0,125 P terhadap DP dari 18 sampai 58 sama dengan 7,25 P dikurangi 0,0625 P kuadrat dari 18 sampai 58 sama dengan 7,25 dikali 58 dikurangi 0,0625 dikali 58 kuadrat dikurangi 7,25 dikali 18 dikurangi 0,0626 dikali 18 kuadrat sama dengan 210,25 dikurangi 110,25 sama dengan 100. Maka surplus yang diterima konsumen tersebut sebesar 100 karena konsumen dapat membeli dengan harga Rp18, padahal konsumen sanggup membayar lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar sebesar Rp18. Next. Sabar guys, kursornya hilang lagi. Nah, surplus produsen. Surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Nah, ini untuk bentuk grafiknya seperti gambar di samping. Lalu di next. Dan itu ada besarnya surplus produsen jika fungsi penawarannya berbentuk P sama dengan FQ. Berarti PS sama dengan QE dikali PE dikurangin integral FQ terhadap DQ dari 0 sampai QE. Jika fungsi penawarannya berbentuk Q sama dengan FP, PS sama dengan integral FP dikali DP, PS sama dengan integral FP terhadap DP dari P topi sampai PE. P topi adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau penggal kurva permintaan pada sumbu harga. Selanjutnya, contoh soal 1, surplus produsen. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q ditambah 3.
Berapa surplus produsen jika tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10? Nah, ini cara yang kesatunya. PS sama dengan QE dikali PE dikurangin integral FQ terhadap DQ dari 0 sampai QE. Sama dengan 14 dikali 10 dikurangin integral 0,5 Q ditambah 3 terhadap DQ dari 0 sampai 14. Sama dengan 140 dikurangin 0,25 Q kuadrat ditambah 3 Q dari 0 sampai 14 sama dengan 140 dikurangin 0,25 dikali 14 kuadrat ditambah 3 dikali 14 dikurangin 0,25 dikali 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 sama dengan ini harusnya 140 dikurangin 91 dikurangin 0 sama dengan 49. Baik, di next. Ini cara yang kedua. Jadi PS sama dengan integral FP terhadap DP dari P topi sampai PE. Sama dengan integral min 6 ditambah 2P terhadap DP dari 3 sampai 10. Sama dengan min 6P ditambah P kuadrat dari 3 sampai 10. Sama dengan min 6 dikali 10 ditambah 10 kuadrat dikurangin min 6 dikali 3 ditambah 3 kuadrat sama dengan 40 dikurangin min 9 sama dengan 49. Saya di next. Contoh soal 2 surplus produsen. Fungsi penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasar masing-masing ditunjukkan oleh QS sama dengan min 30 ditambah 5P dan QD sama dengan 60 min 4P. Hitunglah masing-masing surplus yang diperoleh konsumen dan produsen. Penyelesaiannya itu fungsi penawaran. Sama dengan Q sama dengan min 30 ditambah 5P dan P sama dengan 0,2 Q ditambah 6F. Fungsi permintaan. Q sama dengan 60 min 4P dan P sama dengan 0,25 Q min 15. Yang ditanyakannya adalah CS sama PS. Keseimbangan pasarnya QS sama dengan QD. Jadi min 30 ditambah 5P sama dengan 60 min 4P. Lalu selanjutnya 9P sama dengan 90. Nah, P sama dengan 10. Lalu 10 itu sama dengan P topi. Q sama dengan 60 min 4P sama dengan 60 min 4 dikali 10. Sama dengan 20. Dan 20 ini sama seperti QE. Selanjutnya ada surplus konsumen. CS sama dengan integral FQ terhadap DQ dari 0 sampai QE dikurangin QE dikali PE. Sama dengan integral 15 min 0,25 Q terhadap DQ dari 0 sampai 20 dikurangin 20 kali 10. Sama dengan 15 Q min 0,125 Q kuadrat dari 0 sampai 20 min 200. Sama dengan 250 dikurangi 200 hasilnya 50. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada surplus produsennya, yaitu PS. Jadi PS sama dengan QE dikali PE dikurang integral FQ terhadap DQ dari 0 sampai QE. Yang dimana QE-nya itu nilainya 20, PE-nya itu nilainya 10, dikurangin integral 6 ditambah 20 Q terhadap DQ dari 0 sampai 20. 20 dikali 10 hasilnya 200 dikurangin 6 Q min 10 Q kuadrat dari 0 sampai 20. 6 Q min 10 Q kuadrat itu didapat dari integral si 6 ditambah 20 Q. Jadinya 200 dikurangi 160. 160 dapat dari perhitungan 6 Q min 10 Q kuadrat eh, dipangkatin sama 20 dan dipangkat sama 0. Jadinya 6 Q pangkat 20 min 10 Q kuadrat pangkat 20 dikurangin 6 Q pangkat 0 dikurangin 10 Q kuadrat pangkat 0. Itu jadi hasilnya 160. Jadi 200 dikurangi 160 hasilnya 40. Nah, berikut adalah eh, jadi ini adalah grafik. Ini adalah jadi ini adalah contoh hasil grafik surplus produsen dari contoh soal kedua.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.